Kata Rasulullah, seorang wanita soleha, perempuan soleha itu lebih baik daripada 1000 laki-laki yang enggak soleh. Iya, yang enggak soleh berarti kan sampah mereka itu. Tidak sholat, tidak ibadah, suka yang mengganggu saja. Kan gak ada artinya hidup di dunia karena gak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min nasihin wa afhamana min ulubil ulama'ir rasihin. Wassalatu wassalamu ala man nasadinuhu azanal kafarati wat talihin wa ala alihi wa sahbihi alladzina kanu bitamasuki syariatihi salihin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini kita kaji tentang bab perempuan dan laki-laki dan hubungannya atau kewajibannya, ya. Dan yang paling penting hari ini adalah bagaimana posisi perempuan agar bisa melaksanakan syariat Allah dengan benar dengan baik, wabil khusus baik itu perempuan yang sudah berkeluarga bersami maupun anak-anak kita perempuan yang sudah remaja atau yang masih belum remaja. Dalam Islam bagaimana pada Islam terhadap menutup aurat. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia berfirman dalam Al-Qur'an, ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yu'rafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Ayat 59 yang artinya, ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anakmu, anak perempuan kamu dan istri orang mukmin lainnya, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Zalika adnani ayyurafna fala yu'dain wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Betapa posisi perempuan itu tinggi di dalam syariat Islam. Ya, betapa perempuan itu memiliki martabat yang sangat tinggi bila benar-benar jadi istri atau perempuan yang solehah, yaitu menjalankan perintah-perintah Allah dengan syariat Allah dengan baik, dan maka derajatnya lebih tinggi daripada laki-laki. Masya Allah. Kita ketahui zaman Rasulullah, sebelum Rasulullah jadi Rasul, yaitu zaman jahiliyah, bagaimana posisi dan perempuan. Perempuan tidak ada harganya, diperjualbelikan, dan mereka yang punya anak perempuan saya itu malu, ya, malu. Mereka lebih bangga memiliki anak laki-laki. Bahkan perempuan di saat itu bila dia lahir maka akan dibunuh hidup-hidup, bahkan dipendam, ya, hidup. Itu adalah suatu keniscayaan di zaman itu, ya. Perempuan dianggap tidak punya harga apa-apa. Tapi ketika Rasulullah diutus jadi nabi, Rasulullah Islam datang, maka perempuan diangkat derajatnya, ya, kemudian memiliki posisi yang tinggi di sisi Rasulullah, di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan status sosial juga tinggi. Itulah Islam.
yang luar biasa mengangkat derajat perempuan, sehingga perempuan sama laki-laki memiliki hak dan kewajiban yang sama di mata Allah Subhanahu wa taala, yaitu beribadah dengan benar dan melaksanakan syariat Islam dengan benar. Tapi kewajiban dalam tugasnya sehari-hari beda. Nah, karena perbedaan itu, maka mereka harus mampu mana tugasnya laki-laki, mana tugasnya seorang perempuan, bagaimana laki mendidik perempuan itu atau istrinya dengan baik. Maka itu kita saling bersinergi dalam menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Dalam masalah ini, jilbab adalah sebagai identitas bagi seorang perempuan muslimat. Surat Al-Ahzab ayat 59 ini, ya, mengapa wanita itu atau wanita muslim itu diwajibkan memakai jilbab? Ya, karena menutup aurat itu hukumnya wajib, dan biasanya mengenai jilbab sebagai wanita muslimah sesama hanya seperti kewajiban yang lain. Jadi sama halnya dengan melakukan kewajiban yang lain, seperti sholat, ya, puasa, ya, itu sangat wajib sekali bagi wanita. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi dalam Al-Ahzab ayat 59, ya, jelas sudah. Hai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menggulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Ini jelas. Ya. Terus bila ada yang menyangka dosakah seorang muslimah tidak memakai jilbab, ya, hukum menutup aurat itu adalah wajib. Kewajiban tersebut sudah dijelaskan dalam surat Al-Ahzab. Ya, bila dinaskan dalam Al-Quran, maka itu wajib hukumnya untuk dilaksanakan oleh orang wanita atau orang perempuan lainnya. Ya, pada rezim Aizid dalam buku Fiqh Keluarga terlengkap disebutkan apabila ada orang yang melarang seorang wanita berhijab atau menutup aurat, ia telah berdosa besar dan hukumnya adalah haram. Ya. Ya, memakai jilbab, ya, itu sebagai penghargaan, ya, Allah terhadap Islam, ya, karena Islam itu ada laki perempuan dan orang perempuan diangkat derajat. Ya. Sebab itu para muslimah diperintahkan untuk menutup auratnya. Hal ini dengan akan membuat mereka lebih terjaga kehormatannya dan tidak akan diganggu oleh lawan jenis. Ingat buah, ya, buah jambu misalkan, ketika sudah berbuah, ya, dan mulai besar, kita tutup dengan plastik atau dengan kain agar tidak diganggu oleh codot dan agar buahnya bagus, dan bila kita panen bisa bersinar buahnya dan enak dimakan. Tapi bila jambu itu tidak kita tutupi ketika sudah besar, maka dia diganggu oleh codot atau burung atau hama lainnya dan akan dipegang-pegang oleh orang dan selalu diincar orang, akan dipetik. Sama dengan perempuan, ketika dia pergi keluar rumah tidak menutup aurat, maka semua mata akan melihatnya, karena itu adalah aurat sangat, ya, merupakan wadahnya setan untuk menggoda manusia atau laki-laki lainnya. Maka hai perempuan, jaga dirimu dengan menutup aurat dengan baik. Syekh Ali Al-Sabuni dalam Rawaul Bayan mengatakan budak perempuan tidak diperintahkan berjilbab karena bisa memberatkan mereka. Beda dengan zaman dulu, budak di zaman dulu tidak diizinkan berjilbab, tapi yang tidak budak, tuan rumah atau tuannya wajib berjilbab. Karena budak itu sering kali diperintah oleh tuannya untuk bekerja di luar, bekerja keras, sehingga merepotkan dalam berjilbab meskipun itu perempuan. Ya. Banyak hal yang faedah dalam berjilbab itu. Tujuannya adalah untuk melindungi wanita dari mata-mata jahat. Karena kejahatan muncul dari pandangan seorang laki-laki. Kemudian ketika ada hal yang diinginkan dari seorang wanita yang tidak pakai jilbab, maka ada niat jahat yang menjahilinya, bahkan bisa menggodanya, bahkan sampai memperkosanya. Ini yang tidak diinginkan dalam Islam, sehingga derajat wanita itu betul diangkat, dijaga oleh syariat. Maka tinggilah wanita itu. Kata Rasulullah, seorang wanita soleha, perempuan soleha itu lebih baik daripada 1000 laki-laki yang enggak soleh. Iya,
Enggak soleh berarti kan sampah mereka itu. Tidak sholat, tidak ibadah, suka yang mengganggu saja. Kan gak ada artinya hidup dunia karena enggak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, masyarakat muslimin rahimakumullah, itulah yang penting bagi seorang ibu yang punya anak perempuan, bagi seorang laki-laki suami ya yang punya perempuan, suruhlah mereka memakai jilbab. Karena apa? Anak kecil itu dilatih atau tidaknya dalam memakai jilbab tergantung pada ibu yang mendidik. Ya, kalau kita lihat bagaimana seorang anak yang balita umur 4-5 tahun ya, dia terbiasa memakai jilbab, siapa yang memulainya? Adalah ibu. Ya, seorang anak berbicara lebih baik, kemudian dia akhlaknya bagus ngomongnya, siapa yang mengajari? Adalah ibu yang solehah. Ya, kebanyakan ya ibu-ibu kita sekarang zaman now itu melintir supaya anaknya seksi, dibelikan baju-baju yang seksi pula. Yang perempuan ya berikan kado yang cekak, ya baju yang minim. Ya memang lucu, si balita nggak ada masalah. Tapi kebiasaan ini karena tidak paham tentang masalah jilbab, sampai besar pun sampai umur 10 tahun dia biarkan tidak disuruh memakai jilbab, maka sampai besar pun dia tidak paham apa manfaat jilbab itu sendiri. Yang berdosa adalah ibu dan bapaknya juga. Ya, seorang anak perempuan yang sudah dewasa, bahkan sudah remaja, tidak memakai jilbab, yang ikut dosa adalah ibu dan bapaknya juga. Bila enggak disuruh, ya suruhlah mereka memakai jilbab. Kan di sana ada banyak fitnah, banyak dosa. Ya, maka yang itu yang menyebabkan beliau ya sampai meninggal pun anaknya sampai besar tidak pakai jilbab, maka sing ayah akan dituntut oleh anak besok. Kenapa kamu banyak dosanya, hai perempuan? Kenapa perintah kau jilbab enggak kamu laksanakan? Karena saya enggak dididik oleh ayah, enggak disuruh oleh ayah untuk memakai jilbab. Apakah kamu enggak dilarang oleh ayah? Tidak. Maka ayahnya yang soleh itu yang ada disuruh ke tarik akhirat. Itu hukuman. Masya Allah. Kita harus berhati-hati dengan ya eman dan eman sekali. Kita suruh ya, dan anak-anak yang begitu lebih cantik, lebih anggun. Ya, masalah muslimin rahimakumullah, itu terkait dengan masalah perempuan. Ya, di sisi lain dalam satu sunnah Rasul, hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Siti Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi yang paling muda, yang paling cantik, meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma min imra'atin tahidun, ma min imra'atin tahidu illa kana haiduha kafaratan limadha min dunubiha." Ya, tidaklah seorang perempuan yang haid atau menstruasi itu kecuali menstruasinya itu merupakan kifarat atau tebusan untuk dosa-dosanya yang telah lewat. Masya Allah. Ini sabda seorang istri Nabi yaitu Siti Aisyah. Jadi menstruasinya perempuan yang memang ini adalah sunatullah dan memang terjadi pada diri perempuan merupakan kafarat, penebus dosa yang telah lalu. Ya, bagaimana kok dijadikan sebagai kafarat atau penebus dosa? Wa in kunat fi awwalil yawmil hamdulillahi ala kulli halin wastaghfirullah min kulli dzambin. Ya, pada hari pertama dia haid, ya, dia akan membaca alhamdulillahi kulli halin wastaghfirullah min kulli dzambin. Segala puji bagi Allah dalam segala situasi, dan saya mohon ampun kepada Allah dari segala dosa. Itu doanya ketika menstruasi. Loh, doa kepada Allah jika menstruasi boleh, Pak? Boleh saja, tidak masalah, tidak. Ya, karena tidak membaca Al-Quran, hanya doa saja, memuji Allah, tidak apa-apa. Oh, kita ini hamba-Nya Allah, Allah yang membuat ya kita semua seperti ini, dan Allah yang membuat ya sirkulasi wanita itu harus haid dan harus menstruasi. Itu adalah sunnatullah. Maka kita bersyukur pada Allah karena Allah yang membuatnya seperti itu. Maka di saat yang pertama ya, maka dianjurkan untuk membaca ya alhamdulillahi ala kulli halin wastaghfirullah min kulli dzambin. Ya, dia baca itu.
yang mananya saya memuji, ya, segala puji bagi Allah dalam segala situasi. Tetap memuji Allah karena Allah yang menyuruh kita seperti itu, karena Allah yang membuat kita seperti itu. Dan saya mohon ampun kepada Allah dari segala dosa. Maka itu ada sebagai penebus dosa-dosa perempuan yang telah lalu. Terus apa kelanjutan dari hadis tersebut? Kata Sayyidatina Aisyah, kataballahu laha bara'atan min nari fajawajan ala sirati wa amanan minal azabi. Ya, maka Allah menetapkan dia itu bebas dari neraka. Masya Allah. Dan dengan mudah dia melewati jembatan, ya, dan ya jembatan Siratul Mustaqim serta aman dari siksa. Dan dengan mudah dia melewati jembatan Siratul Mustaqim dan aman dari siksa kubur maupun siksa neraka. Wa rafa'allahu ta'ala laha fi kulli yawmin wa lailatin darajatan arba'ina sahidan idza kanat dzakrat Allah ta'ala fi haidha. Bahkan Allah Ta'ala mengangkat dia ke atas derajat seperti derajatnya 40 orang mati syahid. Masya Allah. Bila dia selalu berzikir dan ingat kepada Allah selama dalam, tetap ingat kepada Allah. Dan boleh baca salawat, boleh baca, ya, memuji Allah, boleh baca tasbih, boleh baca hamdan, ya, Allah subhanallah, alhamdulillah, tidak masalah. Allah Muhammad, Allah dalam hatinya, ya, ketika dalam ya kotor tidak masalah, tapi di dalam memegang mushaf atau Al-Quran dan membacanya, itulah larangan. Dan juga dilarang sholat, juga dalam berpuasa saja. Masya Allah. Inilah keistimewaan perempuan yang sengaja Allah ciptakan demikian sirkulasinya. Maka di sisi-sisi ketika di hal pertama dia baca alhamdulillah dan seterusnya, dan baca istighfar, maka Allah mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ingat kepada Allah, derajatnya diangkat lebih tinggi, ya, menyamai derajatnya, ya, orang yang mati syahid, ya, sebanyak 40 orang mati syahid. Masya Allah. Mudah sekali, asalkan tahu ilmunya. Permasalahannya banyak anak atau perempuan tidak ngerti ilmunya ketika itu bagaimana, ketika sudah dewasa itu bagaimana, nggak ngerti ilmu. Dan ini kewajiban ilmu ada kewajiban bapak atau ibu yang mendidiknya, dia kirim ke tempat-tempat ilmu, ya, agama, madrasahkan, ya, suruhkan ngaji, dan insya Allah bisa. Jangan biarkan anak itu bermain, ya, dengan sebaya tentang itu. Jangan biarkan anak itu bermain dengan segala perangkat gawai yang karena itu gadget atau HP, sehingga melupakan dia itu ngaji di saat-saatnya dia menimba ilmu agama, sehingga tidak punya bekal apa-apa. Ya, dosanya juga orang tua yang astagfirullah. Ya, mudah-mudahan kita orang tua diberi kemampuan untuk bisa berinya. Bahkan kalau bisa, ya, ada bakumnya atau batunya yang sudah lagi santai, bisa membantu orang tua yang lagi sibuk untuk mendidik putu-putunya atau anak dari bapak ibunya yang lagi sibuk. Yang penting ada situasi Islam dalam keluarga itu, ya, banyak hal perempuan dan juga laki-laki di masa-masa remajanya harus melaksanakan perintah-perintah Allah dengan baik. Insya Allah akan diselamatkan Allah, dimudahkan Allah dalam mencari ilmunya, dan dimudahkan dalam mencari rezekinya dan mencari, ya, pekerjaannya, ya, dan selamatkan dunia dan akhirat. Hasan Basri, ini seorang ulama salaf, menerangkan, ya, bahwa ini adalah bagi orang perempuan yang soleh, yang soleha, yang taat kepada suaminya dalam masalah-masalah syariat agama. Insya Allah, ya, insya Allah, ya, soleh, istri yang soleh bisa mengerjakan, tidak mentaati seperti ini. Masyaallah muslimin rahimakumullah, ada satu hikayat atau cerita Islami yang menginspirasi, ya, bahwasanya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang laki-laki yang mau berangkat perang, berjihad fi sabilillah, ya, maka si laki-laki tersebut berpesan kepada istrinya, "Hai istriku,
jangan sekali-kali engkau keluar dari rumah ini sehingga aku datang. Ya baik suamiku, ya saya akan tetap di rumah selama engkau dalam jihad, dan aku tunggu semoga engkau selamat dalam peperangan. Ya satu saat dia tetap punya ayah, dan kebetulan ayahnya itu menderita sakit yang ada di kampung sebelah. Maka korban tadi tentu dikabari ayahmu sakit dan menyuruh kamu untuk datang. Tapi dia ingat pesan suaminya, jangan keluar sampai saya datang. Ini. Maka perempuan tadi itu mengutus seorang laki-laki untuk menyampaikan kepada Rasulullah, apakah boleh saya pulang ke rumah ayah yang laki sakit? Kemudian Rasulullah bersabda kepada utusan itu, suruhlah ya wanita itu, perempuan itu untuk tetap mentaati suaminya, tetap di rumah sampai suaminya pulang. Ya, terus dia lakukan ya sampai berkali-kali dia menyuruh untuk datang ke Rasulullah agar diperintahkan untuk mendatangi orang tuanya yang lain. Tapi tetap perintahnya, taati suaminya dan tunggu suaminya datang. Sehingga akhirnya dia itu tidak berani keluar rumahnya. Maka suatu saat ada berita bahwa ayahnya pun yang ada di kampung sebelah atau di negeri sebelah itu ya meninggal dunia, dan dia tetap tidak ke sana karena menunggu suaminya datang, dan bahkan dia tidak tahu di mana ayahnya itu dikuburkan, ya sehingga dia sabar menunggu suaminya datang kembali kepadanya. Maka turun ya wahyu kepada Rasulullah SAW ya bahwasanya sesungguhnya Allah telah mengampuni orang perempuan tadi ya, dan dia menjamin masuk surga, dan juga mengampuni bapaknya tadi, orang tuanya tadi ya, karena ketaatan istri kepada suami. Inilah di balik ketaatan seorang istri kepada suaminya, sehingga orang tuanya pun dapat ampunan ya, dapat berkah. Saking pentingnya agar apa? Tidak terjadi fitnah. Ya, masyarakat muslimin yang dimuliakan Allah, ya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menerangkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ghuslat mar'atun siyaba zawjiha," ya apabila seorang perempuan mencuci pakaiannya suaminya, ya saja kataballahu laha alfa hasanatin, maka Allah mencatat baginya 1000 kebaikan. Wa ghafara laha, dan mengampuninya si perempuan tadi alfa khati'atin 2000 kesalahan dosanya, ya wastaghfar lahu, dan dosanya. Kullu syai'in tola'at alaihi syamsu wa rafa'alaha alfa derajat. Bahkan segala sesuatu yang disinari matahari, benda-benda yang terkena sinar matahari di bumi itu memintakan ampunan kepada Allah atas perempuan yang tadi ya, yang telah mencuci pakaiannya suaminya karena ketaatannya. Segala tumbuhan, tanaman, hewan, tanah, batu yang kena sinar matahari juga memintakan ampun kepada Allah untuk perempuan tadi, dan Allah mengangkat 1000 derajat baginya. Inilah derajat perempuan yang taat kepada suaminya, dan dia tetap menjaga kebaikan, marwah dan berkah itu dengan baik. Alhamdulillah, demikian untuk penjelasan singkat tentang bagaimana perilaku seorang istri atau perempuan dalam keluarga, dan bagaimana seorang laki menyikapi dalam rumah tangga sehingga nanti akan menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah dan dapat rahmat Allah dan berkah dalam keluarga itu, dan Allah selamatkan dunia dan akhirat. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi keluarga kita besar umat Islam seluruh dunia dan seluruh Indonesia. Ya, kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar.